welcome back to my channel. Saya Azizah dari Unibos 2024. Kali ini saya akan menjelaskan dengan cara yang berbeda. Nah guys, jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang dasar-dasar ilmu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan yang terakhir adalah aksiologi. Kali ini saya akan memaparkan epistemologi menurut buku ini. Dikatakan dalam buku ini, epistemologi adalah pengetahuan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Singkatnya, epistemologi ini membahas tentang pengetahuan. Ini maksudnya cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dan penanggung-jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki teman-teman. Dulu teman-teman, katanya para filosof barat tidak memberikan pandangan yang jelas atau pandangan yang sangat teliti mengenai epistemologi ini karena mereka sibuk buat meneliti kajian tentang alam teman-teman. Nah, barulah setelah abad kelima masih muncullah keraguan mengenai kemampuan manusia mengetahui realitas yang dipertanyakan oleh kaum sofis. Di buku ini juga memaparkan beberapa pendapat Bacon yang mengkritik filsafat, yang mana menurutnya filsafat Yunani ini lebih menekan kepada renungan. Jadi maksudnya filosof Yunani ini lebih merenungkan, akibatnya tidak praktis bagi kehidupan manusia. Salah satu quotes-nya itu adalah the great mistake of Greek philosophers was that they spend much in the theory but little in the observation. Maksudnya kayak kesalahan besar filsuf adalah mereka itu menghabiskan waktu untuk teori gitu dan sedikit dalam observasi. Nah, makanya Bacon itu usaha yang pertama ia lakukan adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Karena menurutnya pengetahuan tidak akan mengalami peningkatan jika tidak bermakna atau bermanfaat buat manusia. Memang seperti itu. Dan menurut saya perkataan Bacon itu sangat bagus teman-teman. Dan saya juga setuju. Misalnya kita pintar atau kita punya insight yang bagus, tapi kita tidak bisa mengutarakannya, ya sama saja kita tidak bisa bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Dan menurut saya itu sia-sia. Oke teman-teman, sekarang saya akan menyebutkan pengetahuan yang diperoleh manusia mempunyai metode sendiri nih dalam teori pengetahuan. Yang pertama itu metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan yang kelima adalah dialektis. Yang pertama adalah induktif. Metode induktif ini menyimpulkan pernyataan hal-hal observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan umum. Contoh metode ini saya berikan contoh, misalnya saya memanaskan logam. Saya memilih salah satu logam untuk dipanaskan dan hasilnya setelah dipanaskan logam itu kemudian mengembang. Nah, dari kesimpulan ini saya bisa menyimpulkan kalau misalnya saya memanaskan logam lain lagi, maka logam yang lain ini juga bakal mengembang teman-teman, dan ini juga bisa disebut sebagai metode sintetik. Yang kedua adalah deduktif. Metode ini menyimpulkan bahwa data empirik lebih lanjut dalam satu sistem pernyataan runtut. Hal yang harus ada dalamnya adalah perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri, apakah penyelidikan tersebut digunakan empiris atau ilmiah. Salah satu contohnya adalah beras. Katanya jika penawaran besar maka harga akan semakin turun. Jadi kalau misalnya harga beras itu turun, jadi maksudnya harga beras itu turun disebabkan karena penawaran banyak stok yang menjual. Jadi semakin banyak stok yang menjual maka berasnya juga akan semakin turun teman-teman. Ia menyampaikan persoalan luar sebagai fakta. Apa yang diketahui sebagai positif adalah segala sesuatu yang tampak dan ada. Menurut Comte, perkembangan manusia ada 3 tahap: teologis, metafisis, dan juga positif. Pada tahap teologis, orang berpendapat bahwa segala sesuatu itu terdapat pernyataan yang bersifat khusus, atau segala sesuatu itu bersifat mempunyai hikmah, teman-teman. Dan pada tahap metafisik, diubah menjadi segala sesuatu abstrak lalu disatukan dengan pengertian umum yang menjadi asal dari segala arah. Namun tidaklah berguna melacak tujuan akhir. Maksudnya tidak berguna melacak hakikat dari segala sesuatu. Yang penting adalah menemukan persamaan dengan fakta
dan ada juga penggunaan akal dalamnya. Oke, lanjut ke yang nomor 4, metode kontemplatif. Metode ini menekankan adanya keterbatasan indera manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek-objek pemikiran pun berbeda. Pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi ini juga dilakukan oleh Al-Ghazali, teman-teman. Intuisi dalam tasawuf disebut ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifah ini adalah pengetahuan yang paling benar karena berlangsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan intuisi ini hanya bisa digunakan untuk individu saja dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan orang lain. Jadi memang hanya bermanfaat buat diri sendiri, teman-teman, intuisi. Selanjutnya kita ke nomor 5, dialektis. Nah, dialektis ini sebuah metode yang mula-mula adalah metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Bisa juga disebut tahap logika. Oke, metode ini mengajarkan kaidah-kaidah metode penuturan yang analisis sistematik yang tergantung dalam pandangan. Oke, teman-teman, itulah tadi 5 metode dalam teori pengetahuan. Oh iya, adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam bentuk peradaban dan kebudayaan manusia itu juga loh, teman-teman, dan menyebabkan manusia bisa berinovasi untuk penemuan selanjutnya. Dalam kesimpulannya, semakin maju pengetahuan, maka akan semakin meningkat pula keinginan manusia. Akibatnya, ilmu pengetahuan menjadi tidak manusiawi lagi dan cenderung mempermudah manusia yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Nah, kecenderungan inilah yang menjadi ancaman bagi manusia, entah itu persenjataan yang semakin canggih, berlomba-lomba untuk menghabiskan kekayaan bumi yang tidak dapat diperbarui kembali, kemajuan dalam bidang kedokteran, teknologi, dan sebagainya, dan akibat persimpangan dalam perkembangan ekonomi ini yang menjadikan melebarnya jurang kaya dan miskin. Nah, itulah kecenderungan lingkaran setan yang harus kita belokkan kembali sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ancaman bagi kita sebagai manusia di masa depan, teman-teman. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan tiga metode sebagai landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Oke, yang pertama itu tidak meyakini suatu hal tersebut benar kecuali kalau diri sendiri kita meyakini sendiri itu bahwa itu benar. Yang kedua adalah memilah masalah menjadi bagian kecil untuk mempermudah permasalahan. Dan yang ketiga adalah berpikir dari hal-hal yang sederhana dan setelahnya meruntun kita kepada hal-hal yang rumit seperti itu. Demikianlah, teman-teman, runtutan metode yang dikemukakan oleh Descartes sekaligus menjadi penutup saya dalam pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.